Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alleluia, 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 alleluia. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alleluia, 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 alleluia. Berikanlah damai kepada mereka yang mengandalkan Dikau ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabimu. Dengarkanlah doa-doa hamba-Mu dan umat-Mu Israel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing dalam persekutuan Ecclesia Domestika Anda. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-24, di mana kita diajak dan diajar oleh Tuhan Yesus untuk hidup saling mengampuni. Hidup saling mengampuni bersumber pada cinta kepada Tuhan yang begitu berbelas kasih untuk kita semua. Maka kalau Tuhan begitu berbelas kasih, tugas kita untuk saling memberi kasih yang berisi pengampunan. Maka marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang begitu penuh belas kasih kepada kita. Perayaan Ekaristi ini juga kita persembahkan dalam rasa syukur kita untuk Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC, yang bersyukur atas karya pelayanan yang mereka sudah buat selama 100 tahun di tanah Sulawesi. Supaya kita layak untuk Ekaristi ini mengawalinya, mari kita mengakukan semua salah dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi Kudus ini kita bersyukur dan mohon berkat bersama umat wilayah rohani Santo Lukas, bersyukur atas rahmat kehidupan bagi seluruh anggota umat, dan mohon perlindungan dari Bapa di surga untuk pengurus dan semua anggota umat di himpunan wilayah ini. Dari keluarga Max Wongkar Latuang, bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun ke-35 hari ini dari Ibu Sedi Latuang. Bersama keluarga Fransiskus Lumansik Parengkuan, bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat perlindungan Tuhan sehubungan dengan hari ulang tahun untuk anak Krisanta Maria Lumansik dan Krisanti Katarina Lumansik, ulang tahun yang ke-13 pada tanggal 12 September 2020. Bersama keluarga James Lonto Kasebae, bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang sudah diterima oleh keluarga, terlebih bersyukur atas hari ulang tahun dari anak terkasih Nathan Edward Lonto, ulang tahunnya yang ke-6 pada tanggal 10 September 2020. Bersama keluarga Refli Kasebae Kaligis, mohon doa untuk keselamatan jiwa dari Papa Opa terkasih yang meninggal 100 hari yang lalu pada hari ini 13 September 2020. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan warta kitab suci. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Pembacaan dari kitab Putera Sirak bab 27 ayat 30 sampai dengan 28 dan bab 9. Dendam, kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya? Kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya,
Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-kobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 103. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim.
Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 957. Haleluya, haleluya, perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini, petugas-petugas istimewa, dan umat wilayah rohani Santo Lukas, serta umat beriman yang ada di rumah masing-masing dalam persekutuan Ecclesia Domestika Anda, dan juga umat beriman lainnya yang mengikuti misa live streaming ini. Selama kita masih menjadi manusia yang masih beralas bumi dan beratap langit, hendaknya kita sadar bahwa kita belum sempurna. Kita sering masih jatuh dalam keterbatasan kehidupan kemanusiaan, entah melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian, sehingga kita masih lain kali terbungkus dengan banyak dosa dan kelemahan. Karena itu Tuhan memberikan contoh dan teladan supaya kita membangun kelanggengan persekutuan dengan hidup saling mengampuni, bukan saling menjelekkan dan saling menghakimi, apalagi kita saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh. Di mata Tuhan kita adalah manusia yang selalu diberikan kesempatan untuk hidup secara baru, hidup terbaharui, agar boleh semakin hari semakin menjadi orang yang berkebaikan dan kebenaran. Dan itu yang diungkapkan oleh bacaan kedua tadi, entah hidup entah mati, kita ini milik Tuhan. Maka mudah-mudahan hidup kita selalu terarah kepada Tuhan. Maka kalau hidup kita terarah kepada Tuhan, maka pola pikir, pola karya, pola tindak kita selalu ada dalam jalur dan jalan kebaikan. Sehingga gereja kita selalu mengarahkan kita untuk selalu menjadi orang-orang beriman yang semper reformanda dan semper purificanda, yang selalu harus membaharui diri dan memurnikan diri. Dan jalan ke arah sana adalah membangun hidup doa, hidup sakramen yang teratur, terpercaya, dan berkembang. Sehingga biarpun kita dalam saat-saat pandemi COVID-19, semoga hidup iman kita senantiasa diatur dengan baik, agar kita tidak tergerus dan dalam hidup duniawi yang egois, rakus, dan tamak, sehingga mudah untuk tidak tersentuh pada kepedulian untuk hidup dalam cinta yang saling mengampuni. Juga supaya kita saling mengampuni, caranya adalah membangun pribadi yang sabar dan berbelas kasih. Dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus menghadapi kita semua yang masih penuh cacat, celah, kelemahan, dan dosa-dosa. Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita hendaknya membangun kehidupan cinta yang berisi kesabaran dan belas kasihan. Dan kesabaran Tuhan itu dinyatakan dalam persekutuan gereja. Gereja selalu menghidangkan sakramen pengampunan dosa, supaya ketika kita bersalah, bercacat, jauh dari Tuhan, akan dikembalikan oleh Tuhan melalui semangat kesabaran yang penuh pengampunan dan belas kasihan. Yesus selalu bilang, pulanglah, dosamu sudah diampuni. Bulan ini adalah bulan kitab suci nasional yang mengajak kita merenungkan tema besar, menjadi pewarta kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Mengapa ada krisis?
Karena orang senantiasa jauh dari Tuhan, orang mengandalkan diri, orang sombong, orang takabur dengan kehidupan dunia, sehingga menganggap enteng Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Dan karena menganggap enteng Tuhan dan menganggap Tuhan tidak ada, menganggap enteng sesama, bahkan mempermainkan sesamanya. Sok jagoan, sok hebat, sok tidak peduli, dan lain sebagainya. Yesus mengajak kita untuk tidak demikian. Itu diumpamakan dengan perumpamaan dua orang yang berutang. Orang pertama berutang 10.000 talenta, orang kedua berutang 100 dinar. Secara eksegetis 10.000 talenta dianggap 1 talenta adalah biaya hidup selama 1 tahun. Orang yang berutang 10.000 talenta adalah biaya hidup 10.000 tahun. Dan orang yang berutang 100 dinar cuma berutang 100 bulan. Bandingkan, kebaikan Tuhan begitu indah, begitu mulia, dan begitu perkasa. Dia tidak pernah menghitung-hitung dosa dan kelemahan kita. Bahkan dia menghapus semuanya manakala kita datang bersujud dan minta pengampunan. Dan Tuhan siap dan sedia mengampuni kita. Nah, karena Tuhan siap dan sedia mengampuni kita, kita juga sebenarnya diharapkan wajib untuk saling mengampuni. Dan itu yang dia kritik kepada seorang hamba. Hamba pertama tadi yang tidak mampu mengampuni kawannya yang hanya berhutang 100 dinar. Mengapa dia tidak mampu memberikan maaf? Karena hidupnya hanya terisi dengan materialisme dan kesenangan belaka. Hatinya tidak tersentuh untuk berbela rasa dan berempati dengan orang-orang yang berkekurangan. Dan orang demikian tidak layak di mata Tuhan. Dia tidak layak mengampuni, maka juga Tuhan tidak layak memberikan pengampunan. Ini juga selaras dengan doa Bapa kami yang setiap perayaan Ekaristi kita doakan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka umat beriman yang terkasih, kelanggengan persekutuan yang bersaudara adalah hidup saling mengampuni. Tidak usah sok-sokan dan sok jagoan menilai, menjelekkan, bahkan menghakimi orang lain. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Tengoklah ke dalam diri sebelum menilai. Insyaf manakala engkau salah dan berdosa, dan kembalilah kepada Tuhan. Kelanggengan persekutuan diisi dengan semangat saling mengampuni, agar isi persekutuan haruslah berdamai. Maka saya juga selalu mengajak kepada umat saya berdamai. Kalau engkau orang beriman, isilah hidup imanmu dengan hasrat dan perjuangan saling mengampuni. Di mata Tuhan kita tetap orang-orang lemah, sehingga kita jangan mengganti Tuhan dengan sok-sokan menghakimi sesama kita, dengan kita menganggap diri kita sebagai yang paling hebat, paling suci, paling berjasa, sehingga orang lain harus dengar saya, biarpun kadangkala saya sudah jauh dari Tuhan, bahkan jatuh dalam dosa. Insyaf untuk kita selalu datang kepada Tuhan yang suka kita semua hidup dalam damai dan persaudaraan. Dan kedamaian dan persaudaraan itu kita nyatakan dengan paroki kita selalu mau berupaya berbela rasa di tengah pandemi COVID-19, dengan mau bekerja sama dan mau bekerja bersama-sama, yang kita coba tumbuh kembangkan lewat pengelolaan lahan misi Watu Pinantik. Sehingga saya tetap menghimbau berkali-kali, 70 kali 7 kali, kepada umat saya yang masih belum tersentuh hati, Anda belum terlambat untuk membangun persekutuan yang berbela rasa, bersaudara, gembira, dalam suasana mengorbankan ego untuk datang, mengotorkan tangan, mengotorkan bahu untuk mau memberi sesuatu yang mulia, bukan untuk kesenangan dirimu, tapi untuk kemuliaan Tuhan
dalam monumen persekutuan yang kita kelola agar maju dan bersaudara untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mudah-mudahan tidak ada kata, tidak ada waktu, sibuk, kita kuat kerja. Orang yang punya bela rasa, dia selalu menyediakan waktu dan menyediakan berbagai macam hal yang bisa dia buat sebagai wujud solidaritas sosialnya untuk keindahan persekutuan yang sedang kita buat. Dan itulah persekutuan yang damai, bersaudara, bekerja sama, dan mengelola rahmat demi rahmat untuk kita maju bersama dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan yang begitu berbelas kasih siap dan sedia memberikan berkat-berkat istimewa kepada kita semua yang selalu datang tersungkur memohonkan kasih dan pengampunannya. Amin. Kita hening sejenak untuk meresapkan firman dan permenungan yang barusan kita dengarkan tadi. Kita bangkit berdiri dan kita menyatakan syahadat iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul yang singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah mengalami kuasa pengampunan-Mu dan ingin menjadi pewarta dan rasul hati-Mu yang berbelas kasih. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini. Bagi para pemimpin gereja dan masyarakat, ya Bapa, jiwailah para pemimpin gereja dan masyarakat dengan kasih keibuan-Mu, agar semakin banyak orang melihat dan mengalami kekuatan belas kasihan-Mu yang menyelamatkan. Semoga bersama pemimpin agama dan tokoh masyarakat lainnya, mereka menghadirkan belas kasih-Mu terutama kepada mereka yang sakit, menderita, tersisih, dan dikucilkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Allah dan bangsa manusia, ya Bapa, kobarkanlah semangat dan daya juang dalam diri kami, segenap umat manusia, agar mampu mewujudkan dunia baru yang damai, mampu mengampuni mereka yang bersalah, dan mampu memperdamaikan mereka dengan yang berada dalam konflik, baik dalam keluarga, antar pribadi dan kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi
tumbuhnya panggilan merasul. Ya Bapa, bangkitkanlah dalam diri segenap umat manusia hasrat dan kerinduan untuk semakin merupai dan menghadirkan hati-Mu dimanapun mereka hidup dan berkarya. Semoga semakin banyak anak muda yang merelakan dirinya untuk menjadi rasul cinta kasih-Mu lewat panggilan hidup, imamat dan hidup membiara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris Hati Kudus MSC, ya Bapa, seraya mensyukuri kehadiran mereka selama 100 tahun di tanah Sulawesi ini, kami berdoa dan mohon semoga tetap Kau kobarkan semangat misioner mereka dan Kau gerakkan hati banyak orang memperhati dan donatur dan terutama kaum muda untuk ikut mengambil bagian secara nyata dalam hidup dan karya para MSC, sehingga semakin dikasihilah hati kudus putramu di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami kaum pendosa yang Kau kasihi dengan kasih yang abadi, semakin tergerak hati untuk berbelas kasih kepada siapa saja yang kami jumpai, hingga semakin banyak orang merasakan kasih yang nyata, pengampunan yang tulus, dan hidup berdamai dengan siapa saja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa permohonan ini yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bersama seluruh umat-Mu di wilayah rohani Santo Lukas, pengurus wilayah rohani dan semua anggota umatnya, baik yang hadir di gereja ini maupun yang belum sempat hadir, juga keluarga Max Pongkar Latuang atas ulang tahun dari Ibu Sedi, keluarga Franciscus Lumansik Parengkuan atas ulang tahun dari anak Krisanta Maria dan Krisanti Katarina, keluarga James Lonto KCB atas ulang tahun dari anak Nathan Edward Lonto. Bapa yang Maha Baik, berkatilah keluarga-keluarga-Mu ini dan umat-Mu di himpunan wilayah rohani Santo Lukas. Semoga lewat berkat-Mu mereka senantiasa sukses dan lancar dalam berbagai macam tugas, pekerjaan dan cita-cita. Terlebih mereka senantiasa terbebas dari berbagai macam sakit penyakit, teristimewa serangan virus corona, untuk mereka boleh menjadi pembagi berkat dalam persekutuan keluarga, persekutuan wilayah rohani, sehingga banyak orang diselamatkan melalui kehadiran, pergaulan dan kesaksian hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Refli Kasebay Kaligis, kami memohonkan rahmat bahagia abadi untuk Papa Opa terkasih Basilius Kaligis yang meninggal 100 hari yang lalu. Biarlah kehidupannya yang sudah beralih dalam persekutuan dengan Dikau menjadi kehidupan abadi dan bahagia yang menjadi kekuatan iman bagi seluruh kaum keluarga yang sedang bersiara di muka bumi ini. Maka jagalah, berkatilah dan kuatkanlah keluarga-Mu ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk paroki kami yang sedang giat-giatnya mengelola dan membangun persekutuan karya yang dinyatakan lewat pengelolaan lahan misi Watu Pinangtik yang setiap Senin kami mau nyatakan lewat semangat bekerja sama lewat kerja bakti. Mampukanlah kami untuk semakin menyatakan kehendak kasih-Mu lewat kebersamaan kami yang bersukacita, yang berdasar pada iman yang bersekutu bersaudara dan saling memajukan.
Berikanlah kami cuaca yang baik untuk kemudahan pekerjaan kami. Lancar sukseskan pintu-pintu rezeki untuk kami, agar kami mampu berkorban dalam rangka pengelolaan dan pembangunan bahkan penyelesaian lahan misi ini, supaya nama-Mu dimuliakan dalam kehadiran kami semua dan dalam kehadiran tanah berkat yang boleh berguna bagi gereja dan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 378. 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh kami masing-masing untuk menghormati nama-Mu mendatangkan keselamatan untuk semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga kehadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu, khususnya seluruh umatmu di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali. Jagalah dan berkatilah kehidupan kami, persekutuan kami, usaha kami, keluarga kami, agar kami penuh kelancaran, pintu-pintu rezeki terbuka, dan kami tetap terpelihara dalam kesehatan badan jiwa yang tetap dan jauh dari serangan virus corona. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang saleh, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia, sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu denganmu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, Doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan-Mu dan ingin memeluk-Mu, memiliki-Mu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekap-Mu dan dapat merasakan kehadiran-Mu
yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku. Dalam duka, Yesus kau sahabatku. Doa tahun yubileum 100 tahun MSC di Sulawesi. Dikasihi hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Ya Allah, Engkau bersabda, aku akan memberikan kepadamu gembala-gembalaku, dan oleh kasih-Mu yang sedemikian besar, Engkau mengutus putramu yang tunggal untuk menggembalakan kami dan menuntun kami ke sumber-sumber kehidupan yang menyelamatkan. Kami umat dan kawanan domba-Mu di Pulau Sulawesi ini senantiasa bersyukur kepadamu setelah Kau kirim gembala-gembala-Mu para misionaris Serikat Yesus untuk memulaikan kembali iman Katolik di Sulawesi 150 tahun yang lalu. Maka sejak 100 tahun yang lalu Kau lanjutkan karya penggembalaan itu lewat para misionaris hati kudus. Sungguh kasih dan kuasa penggembalaanmu tak pernah berhenti. Pada kesempatan 100 tahun MSC di Sulawesi ini, dalam rasa syukur kami memohon, kobarkanlah terus-menerus semangat misioner dalam diri kami, agar kami bersedia dan bertekun untuk menjadi rasul-rasul hati kudus melalui cara hidup dan panggilan hidup kami masing-masing, agar semakin dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Betapa berharga kasih setiamu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya santapan surgawi meresapi seluruh jiwa raga kami, agar hidup kami selalu dibimbing bukan oleh keinginan hati kami, melainkan oleh kekuatan sakramen ini yang akan mengantar kami kepada hidup yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan pengumuman. Saya undang bidang sekretariat untuk mengadakan pengumuman perkawinan. Umat yang baik, mari kita mengikuti pembacaan calon penerima sakramen perkawinan. Untuk itu saya mengundang kedua calon untuk tampil di depan.
Umat sekalian, inilah mereka calon penerima sakramen perkawinan dari wilayah rohani Santo Lukas, Paroki Santo Antonius de Padua Kali. Calon suami nama Rafiko Fortuna Kumambong. Tempat tanggal lahir Pineleng 1 November 1994, umur 25 tahun. Pekerjaan anggota Polri. Agama Katolik. Pendidikan terakhir SMA, anak ketiga dari pasangan suami istri, ayah Franciscus Kumambong almarhum dan ibu Vince Rosa Undap. Alamat Desa Kali Jagatiga. Hendak menikah dengan calon istri nama Dewinta Magdalena Taine. Tempat tanggal lahir Dampulis 9 April 1993, umur 27 tahun. Pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan. Pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan. Anak ketiga dari pasangan suami istri, nama ayah Olden Taine. Tempat tanggal lahir Dampulis 6 Oktober 1960. Pekerjaan petani, agama Kristen Protestan, dan ibu bernama Haritna Winoboda. Tempat tanggal lahir Rainis 1 Juni 1956. Agama Kristen Protestan. Tempat tinggal Rainis, Kecamatan Rainis, Kabupaten Talaut. Rencana pelaksanaan perkawinan yakni hari Sabtu 26 September 2020 bertempat di Gereja Katolik Santo Antonius de Padua Kali. Bagi seluruh umat, bagi siapa saja yang mengetahui halangan-halangan tentang pelaksanaan perkawinan ini, harap segera melaporkan kepada pastor paroki. Sudah bertanda Pastor Paroki Santo Antonius de Padua Kali, Pastor Rainer Saneba PR. Demikian, kepada kedua calon dipersilahkan kembali ke tempat. Umat yang terkasih, tambahan pengumuman. Pertama-tama terima kasih banyak atas persekutuan Ekarisis kita yang sudah kita laksanakan, baik secara sakramental faktual di gereja ini, petugas-petugas istimewa, koordinator bidang 1 DPP, dan umat wilayah rohani Santo Lukas yang sudah ambil bagian di sini di gereja ini, dan umat Allah yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kedua, besok ada kerja bakti. Harap kita masih gembira menyediakan waktu untuk bekerja bersama-sama mengelola lahan misi kita yang kita upayakan menjadi cagar kehidupan bagi kita semua. Jenis-jenis pekerjaan sudah dibagikan di grup WhatsApp. Jadi pergi kerja, jadi jangan cuma pakai lenggang kangkung. Pergi kerja bawa pacol, skop, kalau ada tanjak bawa tanjak, karena kita akan bekerja membongkar bambu yang ada di dekat WC kamar mandi yang sudah hampir rampung, dan yang lain membongkar juga di bagian samping kiri supaya penataan kontur tanah boleh semakin rapi dan semakin indah. Ibu-ibu mencabut rumput di sekitaran bedeng-bedeng di lahan yang sedang ditumbuhi vanili, tapi bukan vanilinya, tapi ada bedeng-bedeng merica, tanaman palawija yang bisa dikelola agar bisa menghasilkan. Yang ketiga, kalau umat yang belum berkesempatan hadir, kalau memang dia sakit silakan tinggal di rumah, tapi kalau sehat tapi ada halangan-halangan bisa mengganti
tenaga Anda dengan barang-barang, entah barang berduit ataupun misalnya cingke 100 kilo boleh, supaya kita punya dana untuk mulai membangun 12 patok rumah pembinaan, rumah sabuah. Saya bilang sabuah perteduhan bagi lahan Pinantik, sehingga semua orang bisa kerja. Bukan karena bilang sibuk, tapi kalau Anda memang tidak mampu datang, kasih saja misalnya dari uang 100 rupiah sampai 100 juta rupiah, silahkan. Dan itulah wujud kepedulian kita bekerja bersama-sama dalam kondisi keterbatasan yang memang masih sangat memprihatinkan. Keempat, kita punya kondisi keuangan sementara pandemi ini semakin hari semakin menipis. Maka mari kita ambil contoh umat Paroki Lota yang setiap selesai misa live streaming ke rumah-rumah umat untuk meminta kepedulian umat menghidupkan persekutuan paroki kita lewat pemberian derma. Sebesar apapun, seberapa apapun, Anda wajib menghidupkan paroki ini. Apalagi sebenarnya memang harus ikut misa live streaming. Gereja paroki kita setiap minggu jam 18 menghidangkan misa live streaming, maka sebenarnya umat yang tidak ikut dia dalam tanda kutip berdosa. Maka sesudah itu pengurus wilayah rohani silakan ke rumah masing-masing, ke rumah umat untuk mengumpulkan derma, kolekte. Kalaupun umat yang lain barangkali belum sempat, gereja ini dibuka sehingga silakan membawa derma. Karena kita punya kondisi keuangan setelah 6 bulan kita terserang COVID-19 semakin hari semakin menipis, maka perlu ada energi ekstra untuk kita saling peduli. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang sudah menyumbang baik secara material lewat cengke yang sudah disumbang. Saya sudah uangkan itu dan sudah menjadi biaya operasional untuk pengelolaan lahan misi yang memang membutuhkan dana segar. Kita sementara berhutang di toko Rahmat Indah, maka mari bersama-sama bekerja sama untuk upaya-upaya itu. Dan kita punya aset paling hebat adalah tenaga kita dan kegembiraan persekutuan kita yang setiap Senin kita wujud nyatakan. Kelima, sebenarnya mulai hari ini gereja dibuka untuk 20 orang. Maka mulai minggu depan saya menugaskan lagi kepada tim gugus tugas untuk mulai bertugas secara maksimal. Supaya silakan DPP bidang liturgi membagi umat yang hadir akan sedikit lebih banyak, 20 orang. Di samping tim gugus tugas yang memang mempersiapkan gereja ini agar layak untuk dikunjungi selama peribadatan. Memang orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang sehat, usia bukan balita, dan di bawah 55 tahun. Jadi batas sampai 55. Yang sudah di atas mohon izin tinggal di rumah, ikut misa secara live streaming. Kecuali ada intensi-intensi khusus, berkomunikasilah secara pribadi dengan saya supaya tidak mengganggu kinerja teman-teman gugus tugas yang memang punya protokol seperti itu. Kalau Anda punya intensi-intensi istimewa, silakan berhubungan dengan saya. Demikian, mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perjumpaan ekaristis kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda masing-masing dan segala usaha-usahanya selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, mari pergi kita semua diutus. Amin. Puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya.